Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Najib AKMM, CA ya. Mungkin udah kenal, udah tahu nama saya. Mata kuliah kita hari ini adalah pengantar akuntansi manufaktur. Ini adalah pertemuan pertama. Jadi manufaktur ini adalah industri. Jadi kalau kita nanti belajar, ya ada namanya perusahaan dagang, dia tidak mengolah bahan baku, ya, jadi barang jadi, dia enggak, dia langsung barang jadi. Tetapi untuk yang ini ya, ini namanya pengantar akuntansi manufaktur, ini semester 2. Ini adalah kita belajar ya, mulai dari bahan baku, bahan penolong, kemudian tenaga kerja langsung, overhead, terus nanti sampai menjadi barang jadi ya. Inilah dia gambarannya. Jadi pokoknya yang penting ada proses dari bahan baku sampai jadi barang jadi. Itu dia nanti. Contohnya gini, kita mau bikin kursi ya, kursi ini kan nggak langsung jadi kursi ya, karena kan kita industri. Tentunya kita beli papan ya, kayu inilah namanya bahan baku ya, bahan baku. Kemudian kayu ini diolah mau jadi kursi, kan ada tukangnya yang ngerjainnya. Nah, ini namanya tenaga kerja langsung ya. Kemudian udah dikerjakan ini kan masih ada lagi namanya biaya overhead. Biaya overhead ini mungkin ada listrik, biaya tenaga kerja mandor, ada yang mempernis mengamplas ya supaya dia jadi halus, dicat sampai dia nanti jadi barang jadi ya. Barang jadi maksudnya siap untuk dijual, itu dia nanti. Jadi kalau kita lihat di sini ya, karakteristik perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi, kemudian menjual barang jadi tersebut ya. Kegiatan khusus dalam perusahaan manufaktur adalah pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Kegiatan ini sering disebut sebagai proses produksi. Kegiatan produksi apabila digambarkan akan nampak sebagai berikut ya. Jadi nanti kalau kita lihat ini bahan baku ini ya. Ini kemudian ada namanya buruh langsung. Ini. Kemudian ada namanya biaya fabrikasi atau biaya overhead. Di sini ada biaya fabrikasi atau overhead. Jadi ya, unsurnya ada 3. Yang ini ya pembelian bahan baku. Sedangkan yang ini ada nanti kemudian namanya pemakaian bahan baku. Kemudian ini namanya pembebanan. Ya, tenaga kerja langsung. Kemudian ini pun namanya dia pembebanan. Pembebanan ini nanti ya, kalau kita lihat gini, inilah dia namanya proses produksi. Jadi gabung jadi proses produksi. Kemudian di sini ada namanya penyelesaian. Ini. Baru di sini namanya barang jadi.
Jadi proses penyelesaiannya ini dia nanti. Penyelesaian diselesaikan apa dihaluskan tadi, ya, baru dia menjadi barang jadi. Sehingga nanti, ya, waktu kita nanti di neraca gini, kalau ini neraca, persediaan kita di sini nanti ada 3, ya. Namanya ini persediaan bahan baku, kemudian barang dalam proses, kemudian barang jadi. Tidak mampu membaca kayak gini. Ini berarti ini perusahaan industri. Tapi kalau ininya aja keluar barang jadi, ya, ini namanya perusahaan dagang. Ini industri. Kemudian kita lanjut. Bidang akuntansi yang menangani masalah produksi. Ini dia proses produksi ini, ya, yang menanganinya, ya, disebut akuntansi biaya. Jadi ini akuntansi biaya, ya. Jadi nanti kita belajar lagi, ya, akuntansi biaya. Kita nanti belajar lagi mulai pembelian bahan baku. Ini kita pelajari lagi, ya. Nanti ada cerita lainnya di sini. Tapi mata kuliahnya adalah akuntansi biaya. Kemudian tujuannya menetapkan beban pokok produksi barang jadi, ya. Kemudian kita lanjut, titik berat pembahasan masih diletakkan pada pengenalan terhadap proses akuntansi dan laporan khusus untuk perusahaan manufaktur. Ya, kalau sudah, kita lihat gambarannya lagi, ya. Gambarannya lagi, ini selesai. Jadi berikutnya adalah ini persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses. Kemudian kita tambah namanya jumlah lancar biaya fabrikasi, atau kita bikin biaya fabrikasi. Ini sama dengan biaya barang dalam proses. Barang dalam proses. Kemudian ini tadi biaya barang dalam proses ini ditambah dikurang dengan barang dalam proses akhir, barang dalam proses akhir, ini tandanya ini, ya, ini dikurang, ini tambah, ya. Kurang ini sama dengan harga pokok produksi. Harga pokok produksi. Harga pokoknya ada dua, ya. Ada harga pokok produksi, ada harga pokok penjualan, cost of goods sold. Kemudian kita lanjut, ya.
Gambar ini menunjukkan karakteristik khusus perusahaan manufaktur yang membedakannya dengan jenis perusahaan lain, seperti perusahaan dagang atau perusahaan jasa. Perbedaan tersebut terletak pada persediaannya, biaya pabrikasi atau manufacturing cost, biaya produksi, dan beban pokok produksi. Kemudian kita lanjut, ya. Kemudian kita lanjut. Kita juga bisa memahami perbedaan dalam komponen perhitungan beban pokok penjualan pada sebuah perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang melalui penggambaran di bawah ini. Ya. Kemudian lagi coba untuk dapat perbedaannya nanti ya. Perbedaannya, ya. Ini perusahaan dagang. Ya. Dia perusahaan dagang, persediaan barang dalam proses awal, dan barang dalam proses awal ini. Kemudian ditambah harga pokok, kemudian pembelian ini sama dengan persediaan barang dagang akhir. Dagang akhir. Oke. Kemudian kalau kita anggap ini nanti jadi sini perusahaan industri. Ini persediaan barang dagang proses awal. Barang dagang proses awal. Ditambah HPP, harga pokok pabrikasi, harga pokok pabrikasi, sama dengan dikurang ya, ini tadi dikurang, ini dikurang, dikurang persediaan barang dagang akhir, ini hasilnya adalah kedua-duanya ini namanya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Jadi nanti walaupun dia umpama industri ataupun dia perusahaan dagang, ya semua nanti muaranya ke harga pokok penjualan. Sudah nih. Ya. Bisa ini ya gambarannya gitu ya, gambarannya. Kemudian
waktu kita nanti ya, waktu di awal tadi ada pembelian kan, kita ada pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku ini nanti kan ada pengaruhnya freight in nih, itu ongkos angkut, ya. Ongkos angkut barang, kemudian bisa juga barang yang dikembalikan. Nanti kita hitung lagi seperti kita belajar dasar-dasar akuntansi. Jadi intinya adalah dalam perusahaan manufaktur ini merubah bahan baku menjadi barang jadi. Kemudian ada beberapa masalah khusus. Dibandingkan dengan perusahaan dagang, masalah khusus dalam akuntansi perusahaan manufaktur adalah persediaan, biaya fabrikasi, manufacturing cost, biaya produksi, dan beban pokok produksi. Kemudian di persediaannya nanti, ya kalau kita lihat neraca tadi, seperti saya bilang, persediaannya itu adalah persediaan bahan baku atau raw material inventory, kemudian persediaan dalam proses, work in process inventory, kemudian persediaan barang jadi, finished good inventory. Jadi nanti kalau industri itu ya di persediaannya ada tiga, ya, ada tiga item. Ya. Kemudian persediaan bahan baku melaporkan harga pokok bahan baku yang ada pada tanggal neraca. Bahan baku adalah barang-barang yang digunakan dalam proses produksi. Persediaan dalam proses terdiri dari biaya bahan baku dan biaya manufaktur lain yang telah terjadi untuk memproduksi barang yang belum selesai. Untuk menyelesaikannya masih diperlukan tambahan biaya. Persediaan barang jadi terdiri dari total biaya pabrik untuk barang-barang yang telah selesai diproduksi tetapi belum dijual. Sebuah perusahaan manufaktur dengan demikian harus menyediakan 3 perkiraan untuk persediaan. Itulah tadi persediaannya, persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi. Kemudian biaya-biaya manufaktur, ya, biaya-biaya manufaktur, ya. Biaya manufaktur. Biaya manufaktur atau manufacturing cost. Ini adalah terdiri dari ya, bahan baku. Jadi bahan baku atau biaya bahan baku. Saya katakan juga biaya bahan baku atau raw material cost, yaitu biaya untuk bahan-bahan yang dapat dengan mudah dan langsung diidentifikasi dengan barang jadi. Contoh bahan baku adalah kayu bagi perusahaan mebel atau tembakau bagi perusahaan rokok. Jadi kalau nanti kayu, ya ini perusahaan mebel atau ya. Kemudian rokok itu dasarnya tembakau ya, tembakau, maka dia jadi rokoknya ada proses ya. Maka dia namanya industri atau manufaktur. Kemudian ini adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung. Atau direct labor cost. Ya, kalau ini tadi namanya raw material cost. Raw material cost. Kalau ini direct labor cost.
Jadi direct labor cost ini adalah biaya untuk tenaga kerja yang menangani secara langsung proses produksi atau yang dapat diidentifikasikan langsung dengan barang jadi. Contoh buruh langsung adalah tukang kayu dalam perusahaan mebel atau pelinting rokok dalam perusahaan rokok. Ya, jadi tukang kayu itu dia adalah biaya tenaga kerja langsung atau pelinting rokok ya. Jadi rokok ini yang sifatnya kayak di Samsu, dia melinting rokok. Atau di Samsu itu kan dia bukan mekanis ya, jadi dia pakai tenaga manusia melinting. Jadi melintingnya ini adalah tenaga kerja langsung, sedangkan tembakunya adalah bahan bakunya, raw material cost. Kemudian ada namanya C biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau overhead cost. Ini overhead cost ini adalah biaya-biaya pabrik selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Jadi selain ini maka dia biaya yang dikeluarkan adalah ini. Biaya ini tidak dapat diidentifikasi secara langsung dengan barang yang dihasilkan. Contoh biaya overhead pabrik adalah bahan pembantu. Kadang-kadang disebut bahan tidak langsung atau indirect materials. Misalnya perlengkapan pabrik. Ya. Perlengkapan pabrik umpama dia mur, baut, dan pelitur dalam perusahaan mebel. Jadi perusahaan pelitur itu ya, ini melitur ini ya. Itu bahan pembantu, nanti jatuhnya dia ke biaya overhead. Kemudian tenaga kerja tidak langsung, indirect labor, yaitu tenaga kerja yang pekerjaannya tidak dapat diidentifikasi secara langsung dengan barang yang dihasilkan. Misalnya gaji mandor, ya, gaji mandor. Kemudian 3, pemeliharaan dan perbaikan, maintenance and repair. Kemudian listrik, air dan telepon. Ya, kita untuk mengapain ini kan mungkin ada pemakaian listrik, ada air, ada kelompoknya semua dia biaya overhead. Itu dia nanti. Ya. Jadi ketiga jenis biaya manufaktur dapat dihubungkan dan dilihat keterkaitannya dengan memperhatikan bagian sebagai berikut. Ya. Jadi kita hapus ya. Ini nanti namanya biaya produksi ya. Biaya produksi. Ini terdiri dari ya, bahan baku, langsung. Kemudian tenaga kerja langsung. Kemudian overhead pabrik. Jadi kalau ini dua, ini namanya biaya utama. Sedangkan ini dua, kalau digabung biaya konversi. Biaya konversi itu maksudnya biaya merubah bentuk ya. dari bahan baku menjadi bahan jadi. Sedangkan ini 3 namanya biaya fabrikasi. Kemudian ada lagi namanya biaya non fabrikasi. Biaya non fabrikasi. Ini adalah beban
penjualan. Ini baru beban administrasi. Ini namanya biaya periodik. Biaya periodik. Jadi udah dapat kita ya biaya aplikasi. Inilah dia, ini kalau digabung ini nanti ada namanya biaya utama, kita tarik lagi ya. Udah tuh, kemudian biaya ini namanya biaya konversi, merubah bahan baku menjadi bahan jadi. Semuanya ini namanya biaya aplikasi. Kemudian ada beban penjualan, ada beban administrasi, namanya beban periodik. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan ya untuk pengenalan kita pertama. Nanti berikutnya kita pelajarin lagi yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.